wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Aristiawan beserta kru. Yang kami hormati Ustazah Ani Ayah selaku Kepala MIM 16 Karangasem. Yang kami hormati wali murid kelas 6 MIM 16 Karangasem. Dan yang berbahagia anak hebat kami MIM 16 Karangasem. Syukur alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa berkumpul dalam rangka silaturahmi dan parenting dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam semoga tak tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya. Semoga pada setengah siang ini kita bersilaturahmi merupakan sunnah beliau sehingga kita dipanjangkan umurnya dan diluaskan rezekinya. Amin. Kami sebagai pembawa acara akan membacakan rangkaian acara pada parenting hari ini. Yang pertama pembukaan, kedua pembacaan ayat suci Al-Quran, ketiga sambutan, keempat acara inti, dan yang terakhir doa. Sebelum acara kita mulai, mari kita bersama-sama membaca basmalah. Semoga pembacaan basmalah tadi akan membawa kebaikan bagi kita semuanya dan tentunya akan membawa lancarnya acara kita pada pagi setengah siang ini. Rangkaian acara selanjutnya yakni pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Ustadz Asfihan. Kepada Ustadz Asfihan kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن امرأة خافت من بعضها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير وأحضرت الأنفس الشح وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفورا رحيما وإن يتفرقا يغن الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما ولله ما في السماوات وما في الأرض ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله غنيا حميدا ولله ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا إن يشأ يذهبكم أيها الناس يأت بآخرين وكان الله على ذلك يسيرا صدق الله العظيم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Maha besar Allah dengan segala firman-firman-Nya. Kami ucapkan terima kasih
rangkaian acara ketiga yakni sambutan yang akan disampaikan oleh Ustaz Dhani Ayah selaku Kepala MIM 16 Karangasem. Kepada Ustaz Dhani Ayah kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau tidak semangat Bu, snacknya kan sudah dimakan. Ayo ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Amma ba'du. Yang saya hormati dan yang saya muliakan Bapak Motivator yang luar biasa, Bapak Aris Setiawan STP CHTC MCT CMTH. Ada beberapa gelar yang sudah disandang oleh beliau. Mudah-mudahan anak-anak hebat kami bisa seperti beliau. Amin Allahumma amin. Yang saya hormati Ikatan Wali Murid MIM 16 Karangasem, para pejuang pendidikan MIM 16 Karangasem yang hari ini sudah hadir, kemudian anak-anak hebat, anak-anak soleh dan solehah kami yang Ustazah cintai dan senantiasa Ustazah doakan. Mudah-mudahan anak-anak kami menjadi anak-anak waladun sholihun yada'ulah. Amin Allahumma amin. Syukur alhamdulillah, hari ini Allah memberikan yang teristimewa buat kita sekalian. Mudah-mudahan nikmat yang istimewa ini, hari ini kita bisa memanfaatkan kehadiran panjenengan, bisa berjumpa dengan beliau, karena beliau ini luar biasa agendanya, sibuknya luar biasa. Kami merasa bersyukur hari ini bisa bertemu beliau dan bisa kami menghadirkan Ikatan Wali Murid kelas 6 dan anak-anak hebat pada pagi hari ini, pada pagi setengah siang ini. Mudah-mudahan pertemuan ini nanti membawa manfaat untuk kita semuanya. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu yang saya hormati dan anak-anak hebat, yang pertama kami mengucapkan selamat datang kepada Pak Aris Setiawan di MIM 16 Karangasem. Mudah-mudahan pertemuan yang pertama ini nanti akan bersambung di pertemuan-pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan beliau sehat, karena beliau sangat dimanfaatkan oleh banyak lembaga, khususnya di lembaga Muhammadiyah juga. Kemudian kami mengucapkan terima kasih kepada kehadiran dari semua wali murid dan kerjasamanya untuk mensukseskan kegiatan ini di acara parenting ini. Kemudian yang terakhir, kami mohon maaf, mungkin pada hari ini layanan kami yang kurang memuaskan, panjenengan tidak saya dudukkan di kursi empuk, begitu pula Pak Aris, apa adanya. Inilah sekolah Muhammadiyah. Mudah-mudahan guru-guru kami bisa memberikan layanan yang terbaik. Yang jelas segala kegiatan itu ada nanti kebaikan, ada juga nanti evaluasi untuk kedepannya. Dengan rasa senang hati kami sekali lagi mengucapkan terima kasih banyak kepada semuanya yang hadir di sini, lebih-lebih Pak Aris ya. Dan nanti waktu secukup-cukupnya kami berikan kepada beliau. Demikian dari kami, mohon maaf. Fastaghfirul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ucapan syukur dan ucapan terima kasih telah disampaikan.
Kepadanya kami ucapkan terima kasih. Rangkaian acara yang keempat yakni acara inti, kami persilakan kepada Pak Aris Setiawan untuk menyampaikan segala yang perlu untuk disampaikan. Kepadanya kami persilakan. Baik, ngapunten saya ke depan nggak apa-apa nggih Bu? Oke, Masya Allah ya. Baik, bisa dimulai adik-adik? Halo, yang di belakang, siap ya kita mulai ya? Baik, bisa dimulai Bu? Masih kuat? Masih Bu ya? Kita nanti sampai sore ya. Kita tutup acaranya dengan sholat maghrib berjamaah ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya musafir, semoga doanya mustajab ya. Yang jawab salamnya lebih semangat, lebih ikhlas, saya doakan panjang umur, sehat selalu. Khusus buat ibu-ibu semua, semoga rezekinya semakin nambah, anaknya nambah. Ibu ojo anaknya amin. Ketoron jaluk adik bu anak-anak ini. Yang jawabnya paling semangat, khusus buat adik-adik, saya doakan kelak jadi anak-anak sukses semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Halo Bu. Baik, yang saya hormati Bu Niaya selaku Kepala MI Muhammadiyah 16 Karangasem Paciran ya. Bapak Ibu Dewan Guru yang luar biasa, saya doakan panjenengan semua sehat selalu, bahagia selalu ya. Dan juga ibu-ibu wali, ini saya manggilnya ibu atau pribun? Ngapunten biar gak salah paham ini. Ibu ya? Mbak? Jenengan usia berapa? Tante? Kalau tuwek-tuwek udah lah ya. Baik, boleh tepuk tangan dulu buat kita semua. Oke, hari ini kita akan belajar, kita akan ngobrol-ngobrol, boleh Bu ya? Adik-adik boleh ya? Tapi kalau belajar dengan saya, kalau ngobrol dengan saya ada syaratnya ya. Jadi adik-adik, ibu-ibu semua harus siap. Berkenan ya? Adik-adik berkenan ya? Jadi apapun yang saya minta, adik-adik tolong diikuti, bisa? Kalau saya minta teriak, semuanya teriak, bisa? Kalau saya minta berdiri, semuanya berdiri, bisa? Nah, tepuk tangan buat anak-anak hebat luar biasa ya. Oke, Bu, biar ngobrolnya makin enak, kita kenalan dulu boleh? Karena ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak mesti Bu, tak mesti ya. Kemarin saya diprotes ibu-ibu di Surabaya, Pak, saya nggak setuju. Kenapa Bu? Ada yang semakin kenal katanya semakin melukai hati Bu, katanya ya. Katanya ya. Izin kenalkan, nama saya cukup singkat, Aris Setiawan ya. Kalau titelnya memang agak panjang, jenengan boleh panggil saya Pak Aris atau Pak Awan boleh. Saya asli orang Lampung. Tahu Lampung Bu? Lamongan kampung ya. Kalau di sini ujung utara, kalau saya asli orang Sukorame, ujung paling selatan sendiri. Saya asli dari Sukorame. Istri saya dulunya kalau jadi itu saya jadi orang Paciran. Cuma dulu nggak jadi dengan orang Paciran, kemudian saya jadinya orang Hulu. Ya, dulu saya ada punya mantan di sini sebetulnya ini. Nggak tahu mantan saya jangan-jangan ngejar sini, enggak ya? bukan jenengan, bukan. Rumahnya nggak jauh dari Masjid At-Taqwa ini juga, makanya saya gimana ini? Ya, sekarang saya tinggalnya di Malang.
ya, saya di Malang, sudah menikah, alhamdulillah sudah menikah 2 anaknya, istrinya satu ya. Ya, oke. Ini sekilas saya hari-hari bekerja di bidang wira swasta. Saya punya usaha, sebuah perusahaan yang bergerak di bidang pengembangan sumber daya manusia dan bimbingan karakter. Jadi di Malang itu kami ada rumah hipnoterapi, biasa membantu anak-anak orang-orang yang punya masalah seperti trauma, kecanduan atau fobia. Atau fobia gitu. Fobia itu ketakutan terhadap sesuatu hal yang berlebihan. Suami jenengan yang fobia sama jenengan bisa diterapi. Ada Bu yang suaminya fobia juga ya. Kalau itu lebih menghormati ya, bukan fobia ya. Oke. Saya punya outbound di Malang. Jadi kalau ke Malang ya nyari saya gampang ya. Cukup klik saja 3 kata di media sosial. Saya sekarang lagi belajar TikTok juga. Punya TikTok Bu semua? Oh, adik-adik punya TikTok? Masya Allah. Kalau nyari saya di media sosial gampang, cukup klik 3 kata saja di Google atau di media sosial. Aris Setiawan Motivator. Nanti ada klik 3 kata, insya Allah muncul. Kalau diklik di Google, insya Allah munculnya seperti ini. Paling atas di Instagram saya, di bawah nanti insya Allah rata-rata postingan saya. Ya, ini sekilas tentang saya. Dan ini foto lahir di dunia ini. Ya, ini waktu SD, ini waktu SMP, ini waktu SMA. Mungkin jenengan kok ngengek atau Bu model? Hoak ya, hoak. Aslinya bukan ini, anggap saja mirip pun loh Bu. Ya, aslinya ini asalnya ya. Kalau tadi bukan ya. Halo. Oke, hari ini kita akan belajar. Maka setelah belajar dengan saya, kita komitmen hasil maksimal. Boleh Bu ya? Saya paham jenengan senior, saya nggak bermaksud ngajari jenengan Bu. Kalau istilah orang Lamongan itu apa Bu? Nguyui segoro. Nguyai Bu, keliru sahuruf. Saya nggak bermaksud nguyai segoro. Tapi siapa tahu apa yang keluar dari mulut saya ini diridhoi oleh Allah sehingga ada manfaat untuk kehidupan kita hari dan seterusnya. Maka kita komentar hasil maksimal, boleh nggih? Siap Bu? Siap adik-adik? Halo? Oke, kalau siap, syarat belajar dengan saya yang pertama harus bahagia. Harus apa adik-adik? Adik-adik bahagia? Kalau uang sakunya ditambah bahagia? Ibu mau anaknya bahagia? Mau ya, ditambah uang sakunya. Saat bahagia tandanya apa Bu? Kalau dia punya wajah? Senyum, betul. Maka sebelum saya mulai materinya, saya ingin pastikan yang di ruangan ini tersenyum semuanya dulu, boleh? Saya hitung 1 sampai 3. Hitungan ketiga, hadapkan wajah Anda ke orang sebelah kanan atau kiri Anda. Tunjukkan senyuman terbaik yang Anda miliki. Siap Bu? Oh enggak Bu, tak dumana utangnya tambah ke. Cek kapok. Yang semuanya paling ikhlas, semoga rezekinya semakin berkah. Amin ya. 1, 2, 3. Seret. Masya Allah. Tepuk tangan dulu buat Anda semua, boleh ya. Oke. Kalau sudah bahagia, syarat belajar dengan saya yang kedua harus fokus. Harus apa Bu? Harus apa adik-adik? Fokusnya kedua hal. Fokus ke saya selaku pemateri. Anda juga harus sekali-kali lihat slide-nya selaku materinya. Gak boleh Anda hanya lihat materi tapi gak lihat saya. Atau Anda hanya lihat saya tapi gak lihat materinya. Apalagi Anda gak lihat dua-duanya. Anda dulu ngantuk, tidur, pingsan, gak boleh. Ya, bisa fokus? Anda bisa fokus semua? Coba saya cek dulu fokusnya semuanya. Halo? Kalau saya bilang gajah, semuanya jawab besar. Bisa Bu? Bisa adik-adik? Coba tes. Gajah. Nah, saking besarnya itu besar gitu loh Bu ya. Coba gajah. Kalau saya bilang semut, jawab kecil. Bisa? Nah, coba deh ya. Semut. Gajah. Semut. Kalau saya bilang pensil, jawab pendek. Ya.
Pensil apa Bu? Kita tes. Pensil. Kalau saya bilang jalan, jawab pewanjang ya. Kita coba. Jalan. Pensil. Jalan. Oke, sekarang kita cek dulu fokusnya, kita kasih gerakan. Kalau saya bilang gajah, jawab gimana? Besar, tangannya begini. Besar. Oke, bisa deh ya? Bisa Bu? Iya. Kalau kecil gimana? Kecil, tangannya begini. Kecil. Ya. Pensil gimana? Pendek. Jalan gimana? Panjang. Besar gimana? Besar. Kecil. Kita coba ya. Cek. Gajah. Besar. Semut. Kecil. Semut. Kecil. Pensil. Pensil. Pendek tuh, pendek ya. Ulangi. Pensil. Jalan. Pensil. Jalan. Gajah. Kok besil tuh? Besar. Ulangi. Gajah. Semut. Pensil. Jalan. Pensil. Jalan. Semut. Ada yang kewudi jadi. Tepuk tangan dulu buat Anda semua. Oke. Baik. Saya selalu mengawali materi saya dengan senam otak. Pernah senam otak Bu? Senam otak ini bisa meningkatkan salah satu hormon dalam otak kita. Saya jelaskan dulu kenapa harus senam otak. Ikuti gerakan dan kalimat saya. Angkat tangan kanan semua. Izin. Halo Dedek, ikuti angkat tangan kanan semua. Ikuti gerakan dan kalimat saya, ya. Saya tunjukkan, saya jelaskan kenapa harus senam otak. Siap? Ikuti gerakan dan kalimat saya. Di dalam. Kurang keras suaranya. Di dalam. Otak. Otak. Saya. Ada hormon namanya serotonin. 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 Kalau serotonin di dalam otak saya tinggi, maka saya mudah bahagia, mudah fokus, mudah pintar, mudah sukses, kaya raya. Amin. Oh ya. Yang kiri sekarang, tadi yang kiri. Sebaliknya, kalau serotonin di dalam otak saya rendah, maka saya mudah marah, ngantuan, mudah stres, mudah sakit, susah fokus, susah belajar, susah sukses. Naudzubillah. Jangan ya Dek. Ya. Mau kanan atau kiri Bu? Di dalam otak kita ada hormon namanya serotonin. Ini bisa kita tingkatkan Bu, ya. Saya dulu pernah sakit vertigo. Tahu vertigo ya Dek? Vertigo itu munyeng gitu loh Bu. Nah, munyeng. Ternyata vertigo itu tidak ada obatnya aslinya untuk menyembuhkan. Obatnya itu hanya 2 kalau kata guru saya itu. Dan itu saya praktekkan sembuh. Apa obatnya? Yang pertama itu perbanyak sujud. Perbanyak sujud itu akan membantu menyembuhkan vertigo. Yang kedua, tingkatkan hormon kebahagiaan dalam otak kita 2 minimal. Serotonin, endorfin. Nah, dulu cara saya itu pakai yang endorfin itu dengan goes. Tahu goes Bu ya? Naik sepeda pancal minimal 20-30 menit itu endorfinnya meningkat. Senam otak ini bisa meningkatkan serotonin. Jangan punya hutang Bu? Punya, ya, nggak usah curhat ya, saya nyatanya ya. Jangan ditagih hutang, nggak bisa bayar, Anda senam otak, insya Allah yang nagih pergi. Nanti nggak percaya kita buktikan ya. Ayo adik-adik, biar fokusnya makin tinggi, tangannya digosok-gosok semua dulu. Nah, sampai panas. Sampai metu bolotnya Bu ya. Kalau sudah ujung jarinya ditempel semua begini. Nah, bisa? Bisa ya? Jempolnya dibuka, yang lain nempel kecuali jempol. Pelan-pelan diputar begini jempolnya. Nah, bisa Bu? Ya, jangan ditagih utang nggak bayar gini-gini Bu, pergi yang nagih.
Lanjut jempolnya ditempel, telunjuknya yang diputar, yang lain nempel. Nah, bisa Bu ya? Lanjut yang diputar jari tengah saja, yang lain nempel. Nah, ayo dek dilatih. Lanjut yang diputar jari manis saja, yang lain nempel. Ya, Bu diputar. Ya, jenengan keberatan cincin makanya susah ya. Ibu ini tok, diputar ini. Ayo dek diputar jari manis. Nah, lanjut yang diputar jari kelingkingnya. Lanjut yang kiri 2, jari tengah sama telunjuk. Yang kanan 2, jari tengah sama jari manis. Bisa Bu? Sekarang begini ya, dibalik ganti yang kanan tengah telunjuk, kiri tengah sama jari manis. Srek. Gini loh, srek. Loh Bu, loh ibunya kok ngene dong? Wes, gak tak terus lagi. Tepuk tangan dulu buat kita semua. Oke. Baik. Halo. Adik-adik, ibu-ibu semua, saya tanya tolong jawab dengan jujur, jawab dengan sungguh-sungguh. Semoga jawaban Anda jadi doa mustajab, dikabulkan oleh Allah yang Maha Kuasa. Siapapun yang ingin banget masa depannya baik, anak-anaknya kelak jadi orang hebat, angkat tangan kanan, katakan saya. Ternyata ibu-ibunya nggak semua. Beda dengan anak-anaknya. Saya belajar ilmu gestur, Bu. Saya belajar ilmu aura. Tahu aura? Apa itu aura? Aura kasih artis. Gestur, kesungguhan seseorang itu bisa kita rasakan. Saya kalau ngobrol dengan orang, itu saya bisa merasakan kesungguhan dia. Bukan tahu dia jujur atau tidak, tapi lebih ke gesturnya. Dia ngarang atau tidak, itu kita bisa merasakan. Dari cara jenengan angkat tangan, itu saya bisa tahu. Saya bisa merasakan kesungguhannya. Ada yang model angkat tangannya, itu pandangan matanya lirik kanan, lirik kiri. Ini artinya kalau tetangganya sukses, dia ikut sukses. Tetangganya sengsara, dia tetap bahagia. Gak efek. Ada yang berat gitu. Ya, ada yang hanya angkat tangan, gak ngomong saya, berarti gak maksimal. Ada yang saya, ini berarti maksimal seperti anak-anaknya. Insya Allah itu jadi doa. Boleh kita ulang? Sekali lagi ya, bismillah yang pengen banget masa depannya lebih baik, sukses dunia akhirat siapa? Ya Allah, kabulkan, jadikan kami bahagia, jadikan kami sukses semuanya. Amin. Sekali lagi, yang ingin anaknya tumbuh jadi anak yang hebat siapa? Oke, 1, 2, 3, pegang dagunya, dielus-elus. Dagu Bu, ini dahi, dagu. Nah, ini dagu ya, ini dahi. Astaga. Ini dagu Bu, ini kan kok melak aku aja. Nah, yang terlalu fokus ini ya. Halo Bu, demi Allah, saya katakan pada Anda semua, apapun kondisi putra putri Anda saat ini, demi Allah, mereka layak jadi orang sukses. Mereka pantas dengan sukses, betul? Dengan yakin nggak? Yakin nggak Bu? Kenapa saya berani bilang seperti ini? Karena fitrahnya anak-anak kita ini bibitnya bagus atau jelek? Bibitnya baik atau buruk? Saya berani bilang seperti ini Bu. Kenapa? Saya pernah kehilangan 2 kali calon anak saya. Istri saya itu sudah hamil 4 kali, tapi yang Allah titipkan baru 2. Ini lagi proses hamil ke-5, ke-6, ke-7 dan seterusnya. Terserah Allah mau titipkan berapa, saya nggak bisa menolak dan nggak bisa meminta ya. Hamil pertama usia 5 bulan Bu, istri saya jatuh keguguran. Dia sedih, nggak usah sedih Bunda, kita bikin lagi gitu kan, masih muda ya. Alhamdulillah hamil lagi. Setelah hamil yang kedua baru 3 minggu, jalan 4 minggu gugur lagi. Saya cari dokter terbaik di Malang, ketemu seorang profesor di Rumah Sakit Asia, namanya Profesor Dr. Sutomo. Beliau sekarang sudah almarhum. Saya tanya pada beliau, itu katanya teman-teman gurunya Pak dokter kandungan. Saya tanya, Prof, kenapa bisa gugur lagi? Padahal sudah istirahat, sudah makan bergizi, sudah vitamin bagus, sudah saya naikkan uang belanjanya 3 kali lipat biar senang. Apa kata dokter itu? Beliau lihat saya katakan, Mas, bibit sampai yang jelek. Loh kok menyek dokter ini, ya kan? Saya lupa istilah medisnya. Ternyata
Bu, kalau bibit anak kita nggak bagus, kemungkinan besar dia tidak bisa bertahan lebih dari 1 bulan, kecuali atas izin Allah. Artinya anak kita yang bisa bertahan, yang bisa lahir, bisa sebesar sekarang, bibitnya bagus atau jelek? Maka demi Allah bibitnya bagus, dia lahir sebagai orang sukses. Betul? Betul? Halo? Adik-adik saya tanya, khusus buat adik-adik yang pengen sukses siapa? Oke. Yang yakin sekarang bisa lebih baik kalau jadi orang sukses siapa? Tepuk tangan buat adik-adik semua, luar biasa ya. Oke. Nah, karena fitrahnya anak kita layak sukses, maka kita sebagai orang tua, adik-adik harus punya hope sukses, harus punya cita-cita, harus punya tujuan. Adik-adik punya cita-cita semua? Punya cita-cita deh? Halo, yang cowok punya cita-cita? Coba saya cek dulu cita-citanya. Yang pengen jadi guru, angkat tangan. Yang pengen jadi guru? Oh, ada 1, 2. Yang pengen jadi pengusaha? Pengusaha. Yang pengen jadi dokter? Masya Allah. Yang pengen jadi istrinya dokter? Yang pengen jadi orang kaya raya? Oh. Yang pengen jadi pemain FF terhandal? Oh, yang pengen jadi orang kaya raya, mati masuk surga. Yang mau masuk surga duluan? Kasih dong. Adik-adik, siapapun kalian harus punya cita-cita, betul? Harus jadi orang hebat, betul? Harus jadi anak, jadi orang hebat yang sukses dunia dan kelak sukses di akhirat nanti. Tidak hanya sukses, tapi kalian juga mampu membanggakan dan membahagiakan orang-orang tercinta kalian. Siapa orang tercinta kalian? Orang tua kalian. Tepuk tangan dulu buat kalian semua ya. Nah, ibu-ibu juga begitu, sebagai orang tua harus support. Gak boleh, wes mas anakku apa jari ini sakarepe, wes kok dadi apa wes urusane, jenengan gak peduli, gak boleh. Harus disupport. Saya juga pengen Pak anak saya jadi dokter. Saya juga pengen Pak anak saya jadi orang-orang hebat. Yang penting dikomunikasikan dengan anak ya. Halo, adik-adik punya cita-cita? Untuk meraih cita-citanya kalian harus berjuang, harus sabar. Seperti video ini. Perhatikan videonya baik-baik deh ya. Ibu-ibu boleh diperhatikan. Ini ada seorang anak ya. Anak ini punya cita-cita pengen jadi astronot. Wah, ya kan? Pengen jadi apa dia? Astronot. Maka apa yang dia lakukan? Dia berusaha meraihnya dengan cara mempersiapkan diri dari kecil. Dia ingin belajar dengan memiliki teropong itu. Nah, maka dia harus menabung untuk membeli alat itu. Gitu. Nah. Apa yang dia lakukan deh? Dia mulai menabung, dia mulai berjuang, dia mulai bersabar. Lihat teman-teman yang lain jajan, dia sabar. Dia tidak ikut jajan. Kenapa? Uangnya harus ditabung karena dia punya cita-cita. Nah, apa cita-cita dia pengen beli gitu. Nah, maka dia harus bersabar, dia berjuang, dia kerja keras gitu kan. Nah, setiap hari dia pikirkan cita-citanya. Setiap hari dia pikirkan harapannya. Nah, setiap tidur dia berdoa, ya Allah tercapai, ya Allah tercapai, ya Allah, begitu ya kan. Nah, nanti kita lihat menjaga wajahnya begitu ya. Ya, setiap hari dia membayangkan, dia yakin suatu saat dia jadi astronot yang hebat. Dia bersabar, dia hanya makan lauknya hanya pakai telur gitu ya. Suatu saat ada promo beli mainan, beli 1 dapat 3 gitu kan. Hampir tergoda dia. Hampir tergoda dia untuk beli mainan itu, ya kan? Untuk foya-foya itu. Tapi lihat apa yang terjadi? Tidak jadi. Kenapa? Dia ingat dengan cita-citanya. Kalau dia beli mainan, nanti nggak kebeli itu cita-citanya, ya kan? Maka nggak jadi dia. Wah, jangan gitu kan? Nah, sampai akhirnya suatu saat tibalah waktunya tabungannya penuh tuh, ya kan?
Dia semakin senang dan akhirnya apa? Dia bisa membeli teropong itu untuk dia belajar, kelak dia jadi astronot. Tepuk tangan dong bagi videonya ya. Nah, adik-adik pengen jadi orang pintar semua? Maka kalau belajar harus sabar dan semangat ya. Diajar guru, didengarkan yang baik. Insya Allah ini anak-anak baik semua, kelak jadi orang sukses semuanya. Tepuk tangan buat kelas 6 MIM 16 luar biasa ya. Oke, berikutnya baik anak ataupun orang tua, Bu, mulai sekarang tolong mikir yang baik. Anda atur pola pikir Anda, karena semua bermula dari pikiran Anda tentang putra putri Anda. Saya tanya, Bu, anak jenengan baik atau tidak? Rajin atau malas? Sukses atau gagal? Pola pikir Anda ini berpengaruh. Apa yang Anda pikirkan terhadap pasangan Anda itu berpengaruh terhadap sikap respon Anda terhadap pasangan itu. Kalau jangan mikirnya bojoku ruwet, masuk sini ruwet, maka setiap ketemu ruwet pasti. Anakku kok males, masuk males, maka dia akan susah untuk jadi anak yang rajin. Maka tolong mikirnya harus yang baik. Ini Bu, perhatikan apa yang Anda pikirkan, karena itu akan menjadi sebuah kata-kata. Kata-kata itu akan jadi respon Bu, tindakan, dan itu akan jadi habits. Habits ini akan jadi karakter tertanamnya di belief system atau alam keyakinan atau pikiran bawah sadar ya, dan ini akan berpengaruh pada nasib. Maka kalau pengen masa depan anak kita baik, maka fondasi pertamanya pikiran kita harus baik, ucapan jenengan juga harus baik. Saya tanya sekarang, sudah baik Bu? Sudah baik. Sama pasangan sudah baik? Saya tanya jujur Bu ya, kapan terakhir kali Anda kecup kening suami Anda? Ya, itu serius Bu aku. Apa? Setiap hari? Masya Allah. Nanti pulang acara ini Bu ya, ketemu suami langsung pegang kepalanya, Pak Rene, ada apa Ma? Rene pegang kepalanya, cek, langsung bilang, Pak I love you. Serius Bu aku nih. Nanti saksinya adik-adik ya. Nanti ibu-ibu sampai rumah, kalau sungkan bisiki, Pak Rene tak bisiki. Enak apa toh? Ini tuh, oh penting, urgent nih. Bisiki di telinga suami Anda, Pak. Bisa Bu? Pulang acara ini bilang apa ke suaminya? Masya Allah ya. Sama anak juga begitu Bu. Sering-sering terima kasih. Sering-sering ngomong, Nak, Bunda sayang sama kamu. Anak saya itu Bu yang usia 6 tahun itu dulu Masya Allah Bu, hiperaktif banget. Resepnya apa? Cuma hanya sering-sering minta maaf, sering-sering terima kasih, sama sering-sering bilang sayang. Zafran, Bunda sayang sama Zafran. Zafran, Bunda sayang loh sama Zafran. Sering-sering seperti itu Bu, walaupun gak digubris sama dia, gak apa-apa, tapi itu berpengaruh. Paham ya Bu? Sayang sama anaknya? Sayang. Kapan terakhir kali Anda peluk anak jenengan? Setiap hari? Ya. Oke. Adik-adik harus berpikir positif. Saya bisa, saya sukses, saya jadi anak hebat. Harus pikir baik seperti itu. Ibu-ibu mikir, anak saya pinter, anak saya sukses. Anak-anak juga mikir seperti itu. Ini berpengaruh. Adik-adik, halo. Perhatikan ke depan semua. Otak kalian deh, saya punya cerita. Ini seperti, tahu apa ini? Apa deh? HP. Apa Bu? HP. HP itu dibilang canggih dilihat dari apanya? Oh, HP Bu canggih. Dilihat dari apanya deh? Spek, betul ya? Spesifikasinya. Saya tunjukkan spes ini HP keluaran tahun 2095 ya. Ini HP canggih banget. Saya tunjukkan kecanggihan HP ini Bu. Yang pertama, HP ini punya memori internal sebesar 10 terabyte. Bayangkan, Anda download sinetron Azab 100 episode cukup, ya kan? RAM-nya 50 GB. Wah, cepet, ya kan? Kameranya 1000 megapiksel. Kalian selfie dengan guru kalian, hilang beliau. Saking transparannya kameranya, ya kan? Paket internetnya unlimited sampai Anda meninggal. Jadi nggak usah mikir pakai data Bu ya. Lapisan layarnya badak glass. HP Anda jatuh ke terabis, base-nya yang hancur. Lo badak glass.
baterainya 150.000 mAh. Paciran mati lampu seminggu, HP-nya tetap nyala. Keren gak HP ini, Bu? Adik-adik, keren gak HP ini? Keren. Sayangnya, Bu, sayangnya, Dek, HP sekeren ini yang punya, yang pegang, dia hanya bisa dua hal. Dan dia nggak mau belajar apapun lagi. Wes iki tok Pak, cukup ini tok wes. Apa itu? Dia hanya bisa telepon dan SMS. Kira-kira HP secanggih ini dipegang orang ini berguna maksimal deh? Tidak. Sama dengan kalian. Allah itu kasih otak kalian deh, itu luar biasa. Lihat, di otak kalian itu ada 1000 miliar sel lebih. Itu tersusun sangat rapi, canggih di otak kalian itu. Lebih canggih dari HP tadi. Kalau nggak kalian pakai untuk belajar, maka nasibmu sama kayak punya HP tadi. Paham deh? Maka mulai sekarang anak MIM 16 harus semangat belajarnya. Siap? Insya Allah kalau jodoh orang sukses semuanya. Tepuk tangan buat kalian semua, luar biasa. Oke. Nah, di rumah tolong ibu-ibu semuanya biasakan yang baik. 4 hal yang ditunjukkan harus baik, yang dilakukan harus baik, yang dipikirkan harus baik, yang dikatakan juga harus baik. Jangan di rumah sudah baik, sama pasangan baik, Bu. Pernah marah sama suami? Pernah bentak suami? Biasanya yang suka bentak suami itu yang pakai jilbab. Ibu-ibu. Saya, Bu, kalau istri saya sudah ngomel kuat-kuat, saya punya mantranya. Karena saya belajar hipnosis, saya belajar hipnoterapi, saya punya mantranya. Tangan ini, Bu, ini kalau sudah saya hadapkan di wajah istri saya, langsung diam. Misalnya begini, Bunda, diam. Langsung, Bunda, diam. Langsung diam. Langsung diam. Di sini saya tempel uang 10 juta. Kalau nggak ada 10 jutanya tetap ngomel. Tapi kalau ada 10 juta, 20 juta langsung diam. Langsung, ya. Biasakan yang baik. Bu, hati-hati kalau Anda marah di rumah sama pasangan, tolong jangan di depan putra-putri Anda. Saya pernah terapi seseorang, ini nyata, ada anak SMP kelas 1, dia ini punya kebiasaan unik. Apa kebiasaannya? Dia suka misum. Misum itu kan bagi beberapa orang kan tidak baik. Nah, dia suka misum, tapi anehnya misumnya hanya sama bapaknya. Awalnya anak ini hanya iseng. Jadi ceritanya bapaknya itu kalau marah suka misum. Nah, kalau pas marah sama istrinya dipisui, mertuanya dipisui, pembantu dipisui, tonggo-tonggo dipisui kabeh. Anak ini jengkel. Awalnya iseng, setiap ketemu bapaknya misum. Awalnya apa, Bu? Iseng. Tapi iseng itu tertanam di belief system anak itu, di pikiran bawah sadar. Tanpa disadari, anak itu misuh tanpa dia sadar. Setelah ketemu dengan kami, kita terapi, anaknya nggak kita terapi, yang kita terapi bapaknya. Bapaknya mau legowo, mau minta maaf ke istri, ke mertua, ke pembantunya. Kemudian semenjak itu bapaknya komitmen nggak mau misuh lagi. Dan tidak lama kemudian anaknya sudah nggak misuh lagi. Harusnya ya, Bu? Pernah marah sama suami? Mulai sekarang kalau marah tolong jangan di rumah. Pak, ayo dek kafe. Ngapain, Mas? Ngapain, Mbak? Ngapain, Dek? Ayo patu deh kono. Jangan di rumah, ya, bahaya. Termasuk yang Anda katakan harus baik. Adik-adik mulai sekarang harus berkata yang baik, nggak boleh asal ngomong. Adik ibu juga begitu. Saya tanya sekarang, apunten, males sama nggak rajin itu sama atau beda? Nah, kamu malas, sama atau beda? Nah, kamu nggak rajin, sama atau beda? Sama atau beda, Bu? Ayo yang bisa pulang duluan, sama atau beda? Sama. Artinya sama. Tapi respon pikiran anak itu berbeda. Saya jelaskan ya. Anak kita yang usianya masih di bawah 12 tahun itu khususnya, dia tidak terlalu kuat merespon kata penghubung. Yang kuat itu kata sifat, kata kerja, kata benda. Contoh, kalau anak jenengan malas, Anda pengen dia rajin, Anda ngomong begini, nah anak kamu itu loh, jadi anak kok malas banget. Orang malas itu nak hidupnya sengsara. Ibu itu dulu nggak pernah malas, bapakmu nggak pernah malas, kamu kok malas banget. Kalau kamu malas nak hidupmu sengsara. Bojo malas karena ibu itu sedih kalau kamu malas. Tujuan Anda apa? Pengen dia nggak malas, betul? Yang masuk di pikiran anak kita apa? Malas. Maka tolong katanya dirubah.
Nah, anak kamu itu loh, anak itu loh, dosen rajin. Ibu itu senang kalau kamu rajin. Kalau kamu rajin, nak, kamu jadi orang hebat. Orang-orang sukses tuh lihat, nak, semuanya rajin. Tak sumpahin kamu jadi profesor. Boleh seperti itu, Bu? Hati-hati, hati-hati. Ini Bu penelitiannya. Halo, adik-adik, kenapa harus pikir yang baik? Saya pinter, saya hebat. Yang kita pikirkan, yang kita masukkan ke otak kita, Bu, terulang berapa kali? 65.000 kali. Jadi kalau Anda ngomong, ya Allah, anakku kok goblok ya Allah, masuk kotak set, goblok, berapa kali, Bu? 65.000 kali. Teorinya tembus ke yang namanya belief system atau alam keyakinan, atau orang hipnosis mengatakan pikiran bawah sadar. Kenapa orang bisa trauma? Karena ada peristiwa yang menakutkan itu tertanam di pikiran bawah sadar kita. Paham ya? Jadi hati-hati betul mulai sekarang. Jadi anak-anak mulai sekarang harus pikir, saya hebat, saya pinter. Bisa deh? Coba adik-adik ikuti kata-kata saya. Halo? Khusus buat adik-adik ikuti kata-kata saya hebat. Angkat tangan kanan semua. Pegang kepalanya begini. Nah, ikuti kata-kata saya hebat, saya terbaik, saya pintar, saya sukses di akhirat. Masuk akal. Masuk akal. Tepuk tangan buat kalian semua ya. Baik, saya buktikan bahwa apa yang masuk dalam pikiran kita nempel. Bu, bisa baca ini? Oh, ini tadi ya, bentar. Oke. Bisa baca ini, Bu? Adik-adik bisa baca ini? Bapak Ibu guru bisa baca? Susah? Susah atau mudah, Bu? Mudah. Saya ajari sebuah mantra biar bisa baca tulisan di depan dengan mudah ya. Ikuti kata-kata saya semua boleh ya. Adik-adik, ibu-ibu ikuti kata-kata saya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, saya mengizinkan diri saya, hati saya, pikiran saya, badan saya hari ini dan seterusnya lebih baik, mudah positif, mudah sukses. Dan izinkan saya mampu membaca tulisan di depan. Saya yakin saya mampu. Oke, semuanya tarik nafas, hembuskan. Sekali lagi, hembuskan. Sekali lagi, 1, 2, 3, dibaca bareng-bareng. Terus, terus, ya, terus. Bisa baca tulisan di depan, Bu? Tepuk tangan. Iya, Bu tak ganti, Bu tak ganti. Iya, Dek tak ganti, Dek. Ibu emang lowo elekan diganti. Iya tak ganti. Tadi bukan ini. Masalahnya bukan diganti atau tidak. Kenapa yang tadi susah, yang ini kok langsung muncul mudah, padahal sama-sama gundulnya. Kenapa, Bu? Wes biasa. Sesuatu yang sudah biasa masuk dalam pikiran kita, tertanam di belief system kita, saat kita butuh otomatis muncul. Betul, Bu? Jenengan yang biasa bangun jam 3 pagi, jam berapapun Anda tidur, saya jamin jam 3 pasti bangun, walaupun terus tidur lagi. Betul, Bu? Saya punya kebiasaan kalau pakai sepatu, itu kebiasaan saya. Kalau saya lepas, itu saya putar balik. Itu saya putar balik, itu kebiasaan saya. Kadang lupa, itu merasa nggak enak. Sama dengan panggilan. Adik-adik manggil ibunya apa? Mama, Bunda. Coba yang biasa dipanggil Bunda, selesai acara ini suruh manggil Mama. Enak nggak, Bu? Yang biasa panggil Mama, panggil Ibu, enak nggak, Dek? Kenapa nggak enak, Bu? Panggilan itu sudah tertanam di belief system. Kalau di rumah jenengan semua sudah membiasakan yang baik, ngomong yang baik, anak-anaknya sopan santunnya, diajak sholat jamaah di masjid, itu akan jadi belief system. Paham, Bu? Saya nggak pernah ngajari anak saya gerakan sholat, Zafran. Sholat itu gerakannya begini loh, tidak. Tapi dengan dia saya ajak ke masjid, lihat bapaknya sholat, dia tahu gerakannya. Paham, Bu? Nah, jadi harus positif. Kalau nggak percaya lagi,
Sekali lagi, jarinya begini semua. Adik-adik semuanya jarinya diangkat semua. Ibu-ibu boleh jarinya diangkat semua. Baik, saya minta nulis sesuatu atau gambar sesuatu, waktunya hanya 5 detik. Yang bisa, sound system di depan bisa dibawa pulang nanti ya. Cepat ya, hanya 5 detik gambar ya. Yang pertama, gambar pemandangan. Cepat, 1, 2, 3, 4, 5. Yang kedua, gambar pohon. Pohon deh, 1, 2, 3, 4, 5. Yang ketiga, gambar rumah. 1, 2, 3, 4, 5. Yang terakhir, gambar bebek. 1, 2, 3, 4, 5. Tepuk tangan dulu buat Anda semua. Kita cek dulu, jawab dengan jujur. Siapa di antara Anda semua yang ketika saya minta gambar pemandangan, yang muncul, yang Anda gambar adalah pemandangan gunung, katakan. Loh, contekan, gunungnya 2, ada matahari kecil di tengahnya. Modelnya seperti ini ada. Lanjut, yang gambar pohon seperti ini ada nggak? Perhatikan, seret, wok. Ada bu? Ada deh? Jelaskan ke saya itu pohon apa? Pohon beringin, mangga, jeruk sama semua modelnya. Modelnya seperti ini, betul? Rumahnya seperti ini. Nggak ada pintunya, nggak ada atapnya, ya kan? Bebeknya mungkin seperti ini juga. Halo, tepuk tangan dulu buat Anda semua boleh. Bu, kapan peristiwa ini pertama kali ada dalam pikiran Anda? Kapan bu? TK. Adik-adik pertama kali diajar gambar kapan? TK. Sudah beberapa tahun yang lalu, betul? Tanpa Anda sadari, peristiwa ini belum hilang, masih tertanam di belief system. Maka bersyukurlah anak jenengan di MIM 16 ini. Kenapa? Tidak semua sekolah itu dibiasakan yang baik-baik. Insya Allah MIM 16 ini membiasakan yang baik-baik. Tepuk tangan buat MIM 16. Kenapa? Karena kebiasaan baik itu harus dilatih. Gak bisa mendadak. Nah, kamu jadi rajin, terus rajin. Gak bisa. Butuh proses sampai tertanam di belief system. Paham ya bu? Jadi mulai sekarang tolong yang baik-baik. Halo. Kemudian kalau pikiran sudah baik, ngobrol dengan anak. Pernah nasihati anak bu? Anaknya mudah atau susah dinasihati? Ngomong susah masuk kotak susah. Berapa kali bu? Hati-hati. Mudah, belum mudah pak. Nanti mudahnya yang kesini ya. Belum mudah pak, masih proses, boleh ya. Berkomunikasi yang baik, biar mudah. Anda harus paham ini bu. Otak anak kita itu ada 4 gelombangnya. Beta, alfa, theta, delta. Kalau Anda ngobrol, menasehati anak, itu pastikan gelombang otaknya sudah ada di alfa. Khusus buat bapak ibu guru, kalau ngajar, sebelum memasukkan materinya, pastikan gelombang otaknya sudah turun ke alfa. Halo, coba kalau saya bilang 1, semuanya tepuk 1 kali sambil katakan he. Bisa? Coba cek dulu. Adik-adik bisa ya? Tes 1. Nah, tepuk sambil bilang he. Bilang he-nya wajahnya dihadapkan ke temannya. He, gitu ya, dikagetkan ya. Coba cek dulu. 1. Kalau saya bilang 2, kedua jempolnya digoyang sambil katakan asik-asik. Tunjukkan wajah ceriamu ke temanmu deh ya. Coba 1. Loh, 1 he bu 1 ya. Ulangi 1, 2. Bu nanti di rumah langsung ketemu suami langsung asik-asik gitu ya. Kalau saya bilang 3, tangan kanannya begini semuanya, adik-adik ibu semua, taruh di bawah dagu teman atau orang sebelahnya. Dijambil sambil katakan iya. Bisa bu? Ya. Kita coba ya. 1, 2. Ada yang nunggu 3, sabar dulu. 2, 3. Bu, nanti suaminya pulang dari laut langsung pak. Iya.
Halo Bu, kalau menasihati anak itu pastikan gelombang otaknya turun ke alfa. Bagaimana gelombang otak anak kita turun ke alfa? Pastikan dia kondisinya pas, nyaman, tenang, santai, segar, bahagia. Contoh, adik-adik sekolah pulang jam berapa dek? Jam 1, jam 9, jam 12. Bu, misalnya jam 1 harusnya putra-putri Anda pulang. Sampai jam 4 dia belum pulang. Anda tanya guru-gurunya nggak ada yang tahu, tanya temannya nggak ada yang tahu. Sampai maghrib belum pulang, jam 7 masih belum pulang, jam 8 tiba-tiba dia pulang Bu. Pas dia masuk rumah ketemu jenengan, apa respon jenengan? Apa? Ngamuk jenengan. Ini saya kasih resep Bu ya. Anak pas saat itu gelombang otaknya lagi beta banget. Jenengan nasihati mentak, maka turunkan dulu gelombangnya ke alfa. Caranya bagaimana? Bikin dia senang dulu. Caranya bagaimana? Contohnya begini. Masya Allah, anakku yang paling cantik, yang paling ganteng kok baru pulang toh nak. Ayo nak masuk rumah nggak apa-apa. Itu sudah ibu siapkan air hangat mandi ya nak. Habis itu sudah ibu belikan geprek, ada pizza, ya, ada roti bakar, ada kambing guling, ya. Silakan nanti makan. Nah, udah punya. Baru pas makan, baru ditanya, nak kok biaya? Sama dengan suami Bu. Suami pulang kerja, itu jangan langsung keluh kesah. Mas, wayang surat, wayang bayar BRI, wayang bayaran ngomahi, wayang jauh utang, wayang bayar SPP mas. Suami Anda pulang kerja beta, Anda sambat mentah, emosi, ngasih itu gak akan ikhlas. Maka dirubah, suami pulang kerja disambut dengan senyum bahagia. Masya Allah, suami tercintaku yang paling ganteng di dunia ini baru pulang. Sini mas, sudah ibu siapkan air panas, mandi ya. Itu sudah ibu masakan spesial. Ada cumi, ada gurita, ada ikan kerapu, ya, ada ikan lele, ada sambal orek. Silakan dipilih. Mas makan baru, mas butuhannya wakeh. Wayai bayar gini. Insya Allah suami jenengan akan lebih legowo ngasihnya tuh. Ini dipraktekkan istri saya sendiri. Saya itu sudah mulai ketebak. Kalau saya tiba-tiba pulang, istri saya kok menyambut dengan sumringah, pasti ada apa-apa. Tapi ketika seperti itu, saya ngasihnya itu lebih ikhlas, lebih mudah, lebih enteng. Paham Ibu? Jadi kalau ngobrol sama anak, jangan pernah ngajak anak jenengan makan di warung. Pernah Bu? Ada nih pernah diajak jalan-jalan sama ibunya? Pernah? Ya gak pernah. Mau ngedit dijelasin tuan ini. Adik, kalau di rumah belajar, ibu mau ngapain? HP-an. Adik, kalau di tempat rekreasi, ibunya ngapain? HP. Jangan Bu. Kalau jenengan di tempat wisata, anak berwisata itu tolong ditemani. Saya itu Bu sebesar ini, kalau anak saya mandi bola, itu saya ikut mandi bola. Loh, jenengan jangan bayangkan saya ikut mandi bola di dalamnya. Maksudnya saya itu ikut masuk, ya lempar-lempar gitu loh. Bukan kok saya terus terjun ke dalam. Bukan ya. Tapi saya pernah Bu, anak saya yang Zafran itu Bu, karena dia lahir pertama, cucu pertama, anak pertama dari dua orang tua Bu, di Uweman, dan itu kesalahan kami. Jadi kemana-mana nggak boleh. Saya baru sadar ketika dia menginjak usia TK, saya ajak ke tempat di mall itu, di tempat playground itu Bu. Anak saya Bu masuk playground itu nggak berani. Dia berdiri diam gitu. Kenapa anak saya ini? Terus ketika ada yang memberikan contoh mandi bola, jadi dia harus memastikan kalau mandi bola itu aman. Jadi saya harus memberi contoh dulu. Perosotan itu, anak saya nggak berani. Tapi ketika tahu saya sudah mencoba perosotan, dia berani. Maka saya Bu pernah perosotan anak-anak itu perosotannya kan kecil, saya kan besar, nyangsang di tengah Bu saya. Itu pernah kejadian seperti itu, ya. Nah itu membiasakan yang baik. Sekarang jadi anak percaya diri dia.
Jadi ketika anak jenengan kok minder, jangan kok ceritakan ke semua orang, wah anakku kok isinan, anakku gak gelem ketemu orang, anakku gak gelem ini, gak boleh. Tepis, gak. Zafran percaya diri, Zafran bisa berani dengan orang lain, dengan hal yang positif. Paham ya Bu? Ini penting. Jadi kalau menasihati anak, pastikan gelombang otaknya turun dulu ke alfa. Nah, kalau ingin maksimal, menasehati di saat gelombang otaknya turun ke theta. Kapan Pak Aris gelombang otak anak-anak jenengan ini ke theta? Saat dia awal tidur dan saat dia bangun tidur awal. Jadi 10 menit kurang lebih saat dia mau tidur dan saat bangun tidur. Maka kalau mau misalnya dia apunten belum rajin, terus Anda pengen dia rajin, Anda boleh tuh disuwuk bahasanya. Tahu suwuk ya? Jadi anak pas mau tidur sebut namanya, misalnya namanya siapa Bu anaknya? Iya, siapa? Fahri. Nah, Fahri, mana Fahri? Ada Fahri? Masya Allah, kita doakan Fahri jadi orang sukses ya. Disuruh Bu mau tidur, Fahri rajin, anak rajin ya, jadi anak yang rajin. Boleh, tapi jangan banyak-banyak. Contoh, Fahri rajin ya, pinter ya, hebat ya, semangat ya. Gak boleh, bingung nanti dia. Jadi satu saja. Begitupun juga saat bangunkan. Jadi saat anak tidur, saat bangun anak, itu kasih kalimat positifnya. Itu mustajab. Anda lakukan setiap hari minimal 2 minggu, 14-15 hari minimal. Jangan terputus. Kalau terputus, ulang lagi dari hari pertama. Seperti antibiotik. Itu untuk memasukkan kalimat positifnya ke pikiran bawah sadar anak kita. Paham Bu? Termasuk ke suami. Suami tidur bisiki Bu, uang belanja tambah, uang belanja tambah. Saya pernah Bu bisiki ke istri saya, udah nikah lagi. Langsung gini dia Bu, gak ngefek kalau itu ya. Halo. Nah, diklik Mas. Adik-adik lihat videonya baik-baik. Nah, ini contohnya. Orang tua itu harus memberikan support maksimal ke anaknya. Ini ada anak Bu, SD, dia suka bermain bola. Tapi dia punya kekurangan. Apa kekurangannya? Dia tidak bisa susah menyundul bola. Padahal anak ini sangat semangat bermain bola. Ketika dia tanya gurunya, apa kata gurunya? Anak jenengan semangat Bu, tapi dia punya kekurangan. Lihat apa yang disampaikan ibunya ke anak itu. Responnya positif. Ya, katanya kamu sudah berlatih sangat giat. Padahal awalnya kamu sama sekali tidak bisa menyundul bola. Sekarang kamu sudah mulai bisa menyundul bola. Langsung semangat Bu, gara-gara kena omongan positif itu, ya kan? Nah, dia malam-malam latihan menyundul bola. Maka dia mulai berlatih yang maksimal. Nah, nanti di sesi akhir saya kita akan langsung praktekkan nanti ya ke anak kita nanti. Ketika dia berkata, aku tidak bisa menyusul yang lainnya Bu, apa respon ibunya? Enggak, nak, kamu cukup lebih cepat sedikit dari orang di depanmu. Orang tua harus menjadi support sistem maksimal bagi anaknya. Maka anak akan berlatih lebih semangat. Maka berlatihnya dia lebih semangat, lebih antusias, lebih semangat, ya, lebih semangat. Dan sampai akhirnya Bu, ya, saya percoba videonya, dia berhasil dan dia mampu menyundul bola. Boleh tepuk tangan buat videonya Bu, ya, saya lihat, ya. Kemudian Anda hargai setiap proses anak. Jangan fokus pada hasilnya, fokusnya di prosesnya, oke? Prosesnya. Dan yang paling penting ini yang terakhir Bu, Anda harus sinergi
dengan sekolah, dengan guru, dengan anak harus sinergi. Gak cukup hanya gurunya saja yang semangat, gak cukup hanya kepala sekolahnya yang semangat, tapi orang tuanya kendor, gak boleh. Orang tua, guru harus punya semangat yang sama, pengen membuat anak-anak jadi hebat. Betul Bu ya? Maka Anda harus melakukan banyak hal. Yang pertama, pastikan Anda melakukan kewajiban Anda. Saya tanya, sekolah di sini bayar atau tidak? Bayar atau tidak? Murah atau mahal? Kalau bilang mahal. Uangnya boleh duit jelas. Murah? Sekolah itu harus bayar, jangan gratis, bayar. Kalau bisa dilebihkan. Punya nomor rekening kepala sekolah? Nomor rekeningnya wali kelas punya? Mana wali kelas? Bu, pernah ditransfer sama orang tua bonus apa gitu? Mas, modit jelas orang tua ini. Anak saya itu Bu, dulu di Malang, terus sekarang kan pulang kampung ke Lamongan. Saya cari TK Aisyah itu nggak ada di daerah Hulu Sukorame. Ada satu yang kepalanya itu ketua PDA Lamongan itu Bu Diana itu. Saya sekolah di situ Bu. Itu kan nggak bayar awalnya. Bu, ini kok nggak bayar? Yang di Malang itu TK 1 bulan itu SPP-nya 450.000. Di sini berapa? Jadi, berapa Bu? Bayar 65 itu 1 hari. 1 bulan. Mahal atau murah? Ini pengumuman resmi, mulai semester depan SPP-nya naik jadi 1 juta ya Bu ya. Bercanda. Anda pernah nunggak? Ojo Bu, kalau bisa itu langsung ke Bu kepala sekolah atau bendaharanya. Bu, ini SPP anak saya selama setahun tak bayar di awal. Ini lebih 2 juta, nanti tolong dipakai untuk beli AC atau apa ya Bu. Harus seperti itu Bu. Niatkan yang Anda keluarkan itu sedekah untuk kebaikan anak-anak kita. Saya Bu, anak saya itu ya, dulu kalau di kelas itu Bu, temannya belajar, dia main. Temannya main, dia belajar. Jadi dia itu nggak bisa dikendalikan. Wah, ini gimana? Maka saya pakai cara lain. Apa cara yang saya lakukan? Saya coba berbaik hati dengan guru dan kepala sekolahnya. Saya ada sedikit lebih Bu, saya transferi wali kelas kepala sekolahnya. Bu, ini ada uang sedikit, semoga manfaat. Berapa Pak? 10.000 rupiah. Ya kan yang penting nggak apa-apa kan rutin ya Bu ya. Rutin. Saya niatkan sedekah Bu ke anak saya. Walau Bu, nggak tahu kenapa anak saya itu perlahan mudah dinasihati. Sekarang ya tetap main tapi lebih mudah dikontrol. Keyakinan saya kebaikan itu ada dampak positifnya, betul Bu ya. Maka tolong ini kalau Anda nggak mau melebihkan nggak apa-apa, tapi minimal tolong yang semangat. Wah yang bayar. Wah yang bayar. Dan kalau bisa jangan gratis. Jangan gratis. Kecuali kalau saya diundang seperti ini juga nggak tahu dibayar atau enggak ini saya. Tapi, ya kalau saya lihat Pak jilbabnya wali kelas ini orang kaya-kaya ini. Ya siapa tahu nanti habis acara nanti ada langsung nemuin kepala sekolah. Bu, ini ada uang 10 juta titip ke Pak Aris ya. Jadi pastikan kewajiban Anda itu adalah maksimal. Apa kewajibannya? Biaya. Fasilitas anak tolong didukung. Anak didampingi belajar di rumah. Bu, kalau anak belajar didampingi Bu. Walaupun belajarnya 1 jam, Anda dampingi hanya 2 menit, nggak apa-apa. Jangan kok belas sama sekali. Bisa Bu ya? Bayarnya mahal atau murah? Murah Bu, tolong dinaikkan karena masih murah katanya ya. Kalau nanti bilang mahal, masuk sini mahal. Mau nunggak lagi bayarnya? Janji loh Bu ya. Insya Allah ucapan Anda doa berdampak baik bagi anak-anak ya. Kalau bisa lebih, lihat itu guru-gurunya seneng, Masya Allah. Ini nanti wali kelas 6. Kalau perlu nabung Bu, anak saya itu di TK itu muridnya nggak banyak, cuma 9 ini. Satu anak itu dalam waktu 1 semester tabungannya itu bisa sampai 5 jutaan. Nah ini kita niatkan 30% yang nanti kita serahkan ke sekolah.
Nah, itu caranya Bu, karena muridnya nggak banyak. Di sini kan muridnya banyak. Jenengan juga begitu. Siapa tahu nanti wali murid kelas 6 patungan untuk mengumrohkan salah satu gurunya. Masya Allah. Amin menurut Bu. Loh, siapa tahu dari situ jenengan suaminya makin kaya raya, rezekinya makin banyak dan berkah, hutang-hutangnya lunas semuanya. Tepuk tangan buat Anda semua ya. Yang kedua, sinergi itu Anda harus komunikasi dengan sekolah. Kalau ada apa-apa, jangan langsung dikit-dikit posting. Guru MI kok gini, nggak boleh. Komunikasi ke Bu, ini ada apa? Kok anak saya begini? Ngomong ke kepala sekolah, ngomong ke wali kelas. Punya nomor HP-nya? Tanya, sering-sering ngobrol. Punya nomor rekeningnya? Nah, minta nomor rekeningnya juga ya. Boleh ya. Jadi sekolah, anak-anak pengen sukses semuanya? Belajarnya semangat? Anak-anak semangat belajarnya, ibu-ibu juga harus semangat. Siap Bu? Halo? Tepuk tangan dulu kita semua, luar biasa. Nah, di sesi terakhir nanti saya pengen kita nanti langsung praktekkan. Jadi orang tua dan anak harus benar-benar bersinergi. Sekarang saya tanya, Bu, pernah salah sama anak? Adik pernah dimarahin sama ibunya? Pernah dibentak ibunya? Pernah atau sering? Kapan terakhir kali ibumu minta maaf ke dirimu? Tidak tahu Bu. Masya Allah. Sekarang saya tanya, Dek, kapan terakhir kali kamu minta maaf ke ibumu? Surat. Ya, tidak apa-apa. Yang penting setelah hari ini kita harus sama-sama baik. Bisa Bu ya? Ini nanti setelah ini duduknya saya rubah ya. Jadi nanti yang orang tuanya hadir, silakan duduknya di samping orang tuanya. Yang tidak, mohon keridoannya Bapak Ibu guru untuk menggantikan orang tuanya. Boleh ya seperti itu ya? Kita tutup saya kurang lebih 5-10 menit untuk kita praktekkan. Jadi nanti saya minta Anda untuk memberikan kalimat positif yang itu akan jadi sugesti ke anak-anak kita. Boleh Bu? Boleh ya? Silakan adik-adik yang orang tuanya hadir langsung geser. Berdiri semuanya, berdiri silakan. Ayo berdiri. Duduknya di samping ibu atau ibunya. Ayo. Yang tidak hadir, silakan Bapak Ibu guru membantu untuk anak-anak berada dengan Bapak Ibu gurunya. Ayo. Ayo cepat. Masya Allah. Sudah? Oke. Dan semuanya bawa minum ya. Pastikan ibu pegang air minum semuanya, khusus ibu ya. Nanti saya butuh itu minumnya itu ya. Nah, ya, tak apa-apa. Yang tidak hadir didampingi ustaz-ustazahnya. Oke. Geser duduknya biar muat ya, nggak apa-apa. Oke. Sudah? Baik. Oke. Sudah? Baik. Di sesi terakhir saya, kita nanti pengen Bu, sudah? Sudah semua? Saya tanya, Ibu semuanya, pengen gak anaknya lebih nurut? Pengennya anaknya nurut atau taat? Nurut atau taat? Kalau bisa taat ya. Karena kalau hanya nurut, itu biasanya kalau nggak ada Anda dia akan berubah. Jadi lebih ke taat ya. Sudah? Oke. Adik-adik, sudah semua? Baik, kalau sudah sekarang saya tanya, fokusnya ke saya semua sekarang ya. Fokusnya ke saya, hanya 5 menit saja ya. Insya Allah sebelum nanti selesai, hanya 5 menit. Saya tanya sekarang, adik-adik pengen jadi orang hebat? Pengen jadi orang sukses? Ibu pengen anaknya sukses?
Kalau anaknya sukses seneng nggak Bu? Sekarang saya tanya, pernah salah nggak sama anaknya? Pernah minta maaf? Oke. Ibu, anaknya baik nggak ke sampean? Baik. Sudah pernah ngomong terima kasih? Nah, adik-adik, ibunya baik nggak sama kalian? Walaupun pernah marah, tapi ibunya baik nggak? Baik. Pernah ngomong terima kasih? Pernah ngomong maaf? Oke. Sekarang begini, duduknya seperti berhadapan begitu loh, jangan di depannya begini kan. Dia berhadapan dengan anaknya. Nah, airnya ditaruh dulu airnya. Nah, Masya Allah. Di sesi terakhir ini kita ingin berdoa bersama ya. Berdoanya begini. Sudah? Nah, yang tidak hadir boleh bergabung dengan yang lain juga boleh, dengan Bapak Ibu guru boleh, karena ini nanti kita harus saling mendoakan. Oke, sudah ya? Adik-adik, 5 menit terakhir tolong serius semuanya, tidak ada yang bercanda. Kita ingin berdoa bersama-sama, kita ingin memasukkan yang baik-baik dalam pikiran kita dan anak-anak kita. Ya, semoga setelah hari ini khusus buat ibu-ibu biar yang keluar dari mulutnya itu selalu baik, tidak mudah negatif tapi mudah positif begitu ya. Sudah? Siap? Bismillah. Aturannya ada 3. Yang pertama, aturannya apapun yang saya minta tolong diikuti. Berkenan? Berkenan deh? Siap ya? Yang kedua, aturan yang kedua, tolong nanti ibu-ibu dan adik-adik 5 menit mikir yang baik. Contoh, saya sehat, saya rezekinya lancar, anak saya pintar, mudah dinasihati. Itu untuk ibu. Untuk adik-adik harus mikir, saya rajin, saya semangat, saya anak baik, saya sukses. Bisa deh? Itu yang dipikirkan. Oke? Yang berikutnya, tolong nanti saat saya minta Anda pejamkan mata, tolong pejamkan mata, terus berdoa. Berdoa yang baik-baik kepada Allah, apapun. Berkenan? Siap? Bismillah. Tidak ada suara apapun kecuali suara saya dan musik saya dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Kita berdoa, kita masukkan yang baik-baik dalam pikiran kita dan anak kita dalam hitungan 1, 2, 3. Semuanya hening dan silakan mulai pejamkan mata dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Pejamkan mata, tarik nafas, tahan sebentar, hembuskan. Oke, saya beri waktu Anda 5 menit, semuanya diam dulu. Diam dulu. Saya beri waktu Anda 5 menit. Silakan mulai mikir yang baik-baik terhadap dirinya, terhadap anak-anaknya dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Ya Allah, saya sehat ya Allah. Ya Allah, anak saya baik ya Allah. Ya Allah, anak saya rajin, anak saya taat, anak saya pintar. Silakan waktu Anda 2 menit. Silakan pikirkan yang baik-baik dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. 2 menit. Adik-adik mikir yang baik. Saya baik ya Allah, saya semangat, saya rajin, saya percaya diri, saya sukses, saya bisa bahagiakan orang-orang tercinta saya ya Allah. Mikir yang baik-baik terus. Mikir yang baik-baik. Pikirkan yang baik-baik. Saya hebat, saya baik, saya rajin, saya semangat. Berikutnya, silakan dalam hitungan ketiga. 1, 2, dan 3. Khusus buat ibu-ibu semua. Di depan Anda ini adalah putra-putri Anda. Di depan Anda inilah adalah anak-anak hebat itu. Apapun kondisi mereka, apapun orang bilang tentang mereka, mereka adalah anak yang baik. Mereka layak sukses. Ingat semua kebaikan mereka. Kalau Anda salah, silakan sampaikan dalam hati dan pikiran Anda, maaf ya nak, maaf, maaf. Kamu anak baik, kamu rajin, kamu taat, kamu pantas menjadi orang sukses. Maaf. Mulai sekarang dan seterusnya ibu janji, yang keluar dari mulut ibu adalah kata-kata yang baik, yang lembut, yang positif, yang baik. Terus
Bikin yang baik-baik. Dan dalam hitungan ketiga 1, 2, dan 3, 2 menit berikutnya silahkan berdoa. Apapun doa terbaik itu. Ya Allah, sehatkan anak ini ya Allah. Ya Allah, panjangkan umur saya ya Allah. Ya Allah, berkahi kehidupan saya ya Allah. Izinkan saya mendampingi anak ini sampai mereka benar-benar sukses ya Allah. Ya Allah, bantu saya ya Allah. Ya Allah, bantu saya ya Allah. Terus yang baik, mikir yang baik. Ya Allah, maaf kalau mulut ini pernah berkata negatif ya Allah. Ya Allah, maaf kalau mulut ini pernah berkata yang negatif, yang buruk ya Allah. Ya Allah, mulai sekarang dan seterusnya ya Allah. Anak saya adalah anak-anak yang rajin. Dia adalah anak pintar. Dia adalah anak sukses. Dia adalah anak-anak yang hebat. Dia layak jadi orang hebat. Maka dalam hitungan ketiga nanti Bapak Ibu semuanya, adik-adik semua, silakan Anda semua buka mata nanti dalam hitungan ketiga. Saat buka mata nanti, silahkan adik-adik dan ibu semua anaknya dipeluk. Kemudian bisikan di telinga kanan anak itu nasihat Anda, boleh ucapan terima kasih, ucapan maaf, dan Anda boleh sampaikan harapan Anda pada anak itu. Ucapkan kata-kata positif Anda minimal ke telinga kanan itu. Nah, pinter ya, nah rajin ya, maaf ya, terima kasih. Adik-adik boleh berterima kasih ke orang tuanya, karena bagaimanapun beliaulah yang berjuang untuk kesuksesan kalian. Maka perbaiki hubungan kalian, berjanjilah pada mereka, kalian akan rajin ibadah, kalian rajin belajar, kalian semangat, kalian layak jadi orang sukses, kalian kelak jadi orang-orang hebat demi mereka, untuk mereka, karena mereka. Dengan ketiga buka mata dan silakan peluk anak itu, ucapkan kalimat positifnya di telinga kanan. Waktunya 3-5 menit, saling mengucapkan di telinga kanannya untuk kalimat terbaiknya dalam hitungan ketiga. 1, 2, dan 3. Silakan dipeluk anaknya Bu. Nah, dipeluk. Waktunya 3 menit, jangan hanya dipeluk, ucapkan di telinga kanannya Bu. Nah, rajin ya. Kalau ada salah sampaikan terima kasih, sampaikan maaf. Kebaikan sampaikan terima kasih, negatifnya sampaikan maaf. Waktunya 3 menit. Waktunya 3 menit. Terus ucapkan di telinga kanannya, nah kamu pintar, kamu rajin, nurut ya. Sambil dielus kepala bagian belakangnya boleh. Berjadilah nah, jadi anak baik. Semangat sekolah di sini. Ibu pasti berjuang. Ibu biayai sekolahmu. Ibu semangat membiayai sekolahmu. Ibu semangat bekerja keras untuk kesuksesanmu. Jadi anak baik, bikin ibu bangga, bikin bapak bangga hari ini dan seterusnya. Adik-adik boleh ke gurunya yang orang tuanya tidak hadir, berjanjilah bahwa kalian adalah anak-anak baik. Berjanjilah bahwa kalian lebih baik hari ini dan seterusnya. 1 menit terakhir, perkuat nasihatnya. Adik-adik boleh sampaikan terima kasih ke orang tuanya. Berjanji pada mereka, Bu, saya bismillah lebih semangat hari ini dan seterusnya. Saya siap jadi anak lebih baik. Saya siap bersekolah dengan baik. Saya siap rajin ibadah hari ini dan seterusnya. Bagus. 20 detik terakhir. Jika sudah, dalam hitungan ketiga nanti, silakan ambil air 1 gelas. Anda bacakan bismillah, Anda bacakan surat Al-Fatihah. Kemudian silakan Anda minumkan ke anak itu. Semoga ini jadi doa yang mustajab dari hati Anda. Semoga dengan air ini sebagai wasilah anak jenengan benar-benar bisa menjadi anak yang baik melalui doa orang tua yang sangat tulus ini. Dalam hitungan ketiga 1, 2, dan 3. Silakan boleh ada air putih diambil. Silakan diminumkan ke anaknya. Diniatkan dalam hati bahwa putra-putri Anda sambil dielus kepala bagian belakangnya benar-benar menjadi anak yang lebih rajin, lebih taat. Dia benar-benar bisa sukses dunia akhirat, bisa banggakan, bahagiakan orang tuanya, bisa jadi anak yang hebat, yang membahagiakan orang-orang tercintanya. Luar biasa, luar biasa. Inilah anak-anak terbaik itu, inilah keluarga yang baik itu, inilah ibu-ibu wali murid yang semangat itu, yang siap support anaknya, baik dalam pendampingan di rumah, baik saat pemberian fasilitas untuk anak-anaknya belajar, baik dalam pembiayaan sekolah untuk anak-anaknya. Mereka sangat semangat. Anda adalah ibu-ibu yang sangat semangat, yang antusias, dan insya Allah anak dengan sukses. Dan dalam hitungan ketiga terakhir, silakan kecup kening putra-putri Anda dan katakan selamatlah, sukseslah dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Dikecup kening anaknya sekali lagi. Dikecup kening anaknya. Masya Allah, didoakan terbaik.
3. Sekarang ganti adik-adik, tolong kecup kening ibunya dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Dikecup kening ibunya, terus dibisikin telinga kanan ibunya. Bu, sehat selalu, semangat Bu ya. Saya janji saya sukses, saya janji jadi anak baik. Doakan saya terus ya Bu. Saya pengen kelak jadi orang hebat. Saya pengen bikin engkau bangga punya anak seperti saya. Amin, amin ya Rabbal alamin. Luar biasa. Boleh tepuk tangan dulu buat kita semua yang luar biasa pada siang hari ini. Masya Allah. Bu, pernah seperti ini di rumah Bu? Sama anak Bu, tolong. Saya itu Bu, kalau sama anak saya itu paling gak bisa. Saya pernah kehilangan 2 kali Bu calon anak saya dulu, ya. Jadi kalau sama anak itu sekarang, karena anak itu gak bisa diminta dan gak bisa ditolak. Kalau Anda saat ini punya anak, karena Allah percaya Anda mampu dititipi, betul Bu ya? Saya pernah nunggu anak lama, sudah ikhtiar macam-macam. Tapi ketika saya berharap lebih, kemudian Allah nggak dititipi. Dan ketika sampai di titik, wes terserah Allah. Mau dititipi silakan ya Allah. Kalau memang saya belum batas, jangan titipi saya. Benar Allah titipi anak. Anak saya itu Bu, pernah suatu ketika saya mengisi acara berangkat, misi acara itu, saya berangkat misi acara begitu. Sampai di rumah itu, mau berangkat sudah pakai batik rapi. Gitu. Mau berangkat, anak saya itu nggak mau dimandikan bundanya, maunya dimandikan buya. Dibandingkan ayahnya. Padahal saya sudah mepet waktunya. Maka saya keceplosan Bu, marah. Tapi saya punya kebiasaan kalau marah gak pernah ngomong yang gak baik. Saya tegas. Saya masuk ke mobil mau berangkat. Setelah saya starter mobil saya, terus saya lihat anak saya masih duduk di pojokan pintu, nangis dia, belum ada yang mau mandiin. Maka saya di dalam mobil, ya Allah kok tega saya kerjain untuk anak saya. Saya seperti ini, saya turun Bu, anak saya itu Bu, mau dimandikan hanya pada saya mandikan Bu. Dan setelah itu Bu, ada saya sakit pernah sampai 4 hari, sampai kejang itu Bu, anak saya sudah kejang itu sudah, karena demamnya itu 42 koma, kejang itu sudah nggak sadar. Maka saya berdoa, ya Allah, kalau memang Zafra ini masih kau titipkan pada saya, tolong bangunkan. Saya pukul pahanya, nangis dia. Maka sejak itu Bu, kalau saya sama anak, enteng banget ngomong makasih, enteng banget ngomong maaf. Dan itu berdampak ternyata pada karakter dia. Maka Bu, sama anak sering-sering minta maaf, sering-sering ngomong terima kasih. Adik-adik juga begitu, sering-sering terima kasih ke ibunya. Betul ya? Siap deh ya? Insya Allah ibu-ibu kalian sehat semuanya, bapaknya sehat semuanya, insya Allah semuanya sehat. Adik-adik sukses dunia, sukses akhirat nanti. Insya Allah nanti bisa berangkatkan umroh haji orang tuanya semuanya. Amin. Dan kelak bisa sukses semuanya. Dan yang paling penting sekali lagi, tolong sekolahnya ini disupport untuk berikan yang terbaik ke anak. Kalau sekolah butuh biaya, tolong dibantu yang maksimal. Siap Bu ya? Tepuk tangan dulu buat kita semua yang luar biasa. Saya tanya sekali lagi, jawab dengan sungguh-sungguh, jawab dengan semangat. Bismillah. Yang yakin, yang pengen banget masa depannya baik, baik dirinya ataupun anak-anaknya, angkat tangan kanan dengan sangat yakin, katakan saya. Siapa? Yang yakin masa depannya baik siapa? Yang yakin lebih positif siapa? Ya Allah, kabulkan, mudahkan, jadikan kami lebih baik, jadikan kami lebih positif. Amin. Yang yakin sukses siapa? Tepuk tangan buat kita semua, luar biasa. Terima kasih, itu dari saya. Insya Allah kita ketemu lagi. Kalau nggak di dunia, insya Allah kita ketemu di surganya nanti. Tergantung siapa yang mati duluan ya. Kalau nggak Anda yang duluan, saya belakangan. Atau sebaliknya, kalau nggak saya belakangan, Anda yang duluan. Saya doakan Anda panjang umur. Bapak Ibu Guru juga saya doakan rezekinya semakin banyak dan berkah. Dan saya doakan semuanya sehat, sukses dunia, sukses akhirat nanti. Satu kalimat penutup dari saya. Ikan hiu muter-muter. Dijawab patung cakep ya. Iya, dijawab. Ulangi. Ikan hiu muter-muter. See you later. Umikul buah manggis, buah semangka, buah nanas, buah pepaya. Itu nama buah-buahan ya. Bukan patung itu ya. Umi Kulsum beli sepatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tangan buat kita semua yang luar biasa pada siang hari ini. Terima kasih, saya kembalikan ke Ustazah. Terima kasih Bu.
telah banyak yang disampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita hari ini, besok, dan sampai nanti. Terima kasih kami sampaikan. Menginjak rangkaian selanjutnya yakni doa kepada Ustadz Yoga, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman nafi'an. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil 'ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'inda al maut wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal 'afwa 'inda al hisab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar wa qina 'adzabal qubur wa qina 'adzabal mahsyar. Subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil 'alamin. Rangkaian acara demi acara telah selesai. Kami yang bertugas sebagai pembawa acara mengucapkan terima kasih dan mohon maaf. Sebelumnya kita berfoto dulu dengan Ibu dua murid, kita foto bareng dulu biar ada kenang-kenangan.